perkenalkan nama saya Amelia Saputri. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang outlier dan normalitas. Apa sih outlier itu? Outlier adalah data yang menyimpang jauh dari mayoritas data lainnya. Data ini bisa sangat kecil atau sangat besar dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya, sehingga bisa mempengaruhi hasil analisis statistik. Selanjutnya ada tujuan uji outlier. Yang pertama ada mengetahui apakah terdapat data ekstrim atau kecilan dalam dataset. Yang kedua menghindari distorsi hasil analisis karena keberadaan outlier. Selanjutnya uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengecek apakah distribusi data mengikuti distribusi normal. Ini penting dalam banyak uji statistik yang mengasumsi normalitas. Selanjutnya tujuan uji normalitas. Yang pertama ada memastikan syarat distribusi normal terpenuhi sebelum melakukan uji statistik parametrik. Dari pemateri pertama yang sudah dijelaskan tentang pengertian outlier dan normalitas. Sekarang kita lanjutkan dengan mempraktikkan langsung menggunakan data. Data yang kita ambil dari Kaggle yaitu data tentang kelayakan pendidikan sekolah yang sudah diperbarui 10 bulan yang lalu. Di sini ada identitas outlier. Tujuannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai outlier pada data jumlah putus sekolah di berbagai provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada input data. Untuk menentukannya itu kita perlu mengimport file yang sudah kita buat. Nah, pada RedCSV ini memiliki form text base dan form text. Di sini saya akan gunakan yang base saja. Di sini kita langsung import saja datanya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa namanya itu yang kita pakai adalah putus sekolah. Di kanan ini adalah nilai awal pada data. Dan di bawahnya adalah nilai akhir pada data yang kita pakai di RStudio. Di sini kita langsung import saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa datanya memiliki 39 provinsi di Indonesia yang putus siswa yang putus sekolah. Selain itu di sini juga ada cara lain yaitu dengan CSV. CSV ini adalah file pada data. Di sini filenya kita sudah ubah menjadi putus sekolah. Di baris ini adalah untuk menampilkan data yang akan kita pakai. Di kolom ini adalah nilai data untuk mendeteksi pada outlier. Selanjutnya, membuat box plot. Tujuannya adalah untuk mencari apakah data tersebut memiliki outlier atau tidak. Di sini sudah terlihat bahwa box plot siswa putus sekolah itu memiliki 4 outlier. Sebelum mencari outliernya, kita perlu menghitung bagian kuartilnya. Q1 yaitu 0,25, Q3-nya yaitu 0,75. Untuk mencari IKR-nya adalah Q3 dikurang Q1. Kita akan saja, yaitu IKR-nya 75%.
Selanjutnya kita menghitung batas bawah dan batas atas pada outlier. Q1 yaitu 1,5 pada IQF batas bawah dan Q3-nya yaitu 1,5 IQF pada batas atas. Setelah menghitung kuartil dan menentukan batas atas dan batas bawah, kita akan mencari outlier. Sintak untuk mencari outlier sebagai berikut. Kita run, print outlier, run. Nah, di sini terlihat bahwa ada 4 outlier. Kita juga bisa lihat dari box plot bahwa data yang berada di luar garis batas itu dinamakan outlier. Setelah ditemukan outlier, kita lanjut cek dengan uji Rosner karena terdapat beberapa outlier. Uji Rosner adalah cara untuk memastikan apakah data yang terlihat ini benar-benar outlier secara statistik atau hanya tampak mencurigakan saja. Untuk itu, kita pakai uji Rosner dari paket nvstas di R. Sebelumnya, saya sudah menginstal di package. Sudah saya pilih. Jika teman-teman belum menginstal, langsung klik install, pilih paket nvstas, lalu install. Nah, setelah paket nvstas ini diinstal, langsung kita muat paket library nvstas, kita run. Kita masukkan data dalam fungsi Rosner test, putus sekolah. Uji ini dilakukan dengan K sama dengan 4 karena ada 4 outlier yang kita temukan. Kita run, panggil lagi visual. Nah, di sini terlihat bahwa data ini benar-benar outlier karena true semua. Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi outlier, kita akan menghapus data outlier dengan sintaks sebagai berikut. Kita run, panggil lagi putus sekolah bersih, run. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa awalnya itu data itu ada 39. Setelah kita bersihkan datanya dari outlier menjadi 35 datanya. Setelah outlier dihapus, kita menguji apakah data putus sekolah itu bersih, berdistribusi normal atau tidak. Kalau hasil uji menunjukkan nilai P value-nya itu lebih besar dari 0,05, artinya data kita normal. Tapi kalau P value-nya itu kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Untuk itu, kita pakai uji Kolmogorov-Smirnov dengan sintaks sebagai berikut. Asumsi distribusi normal binom serta memasukkan nilai mean atau nilai rata-rata dan standar deviasi. Kita run. Nah, di sini terlihat bahwa P value-nya itu lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya bahwa data yang kita pakai ini berdistribusi normal. Baiklah, setelah kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kita telah menemukan hasil P value sama dengan 0,5271 lebih besar dari 0,05. Maka data ini berdistribusi normal. Setelah kita mengetahui data ini berdistribusi normal, kita akan melakukan visualisasi normalitas atau kuartil plot dan histogram untuk mengetahui apakah benar memang nilai ini sudah berdistribusi normal. Di sini kita akan mengetik histogram dan ada perumusnya his putus sekolah bersih main sama dengan histogram data putus sekolah dan full harval. Di sini kita bisa run terlebih dahulu untuk mengetahui grafik histogram. Di sini kita telah melihat grafik histogram data putus sekolah. Apa sih histogram itu? Histogram itu adalah grafik batang yang menunjukkan jumlah frekuensi data dalam interval tertentu. Histogram data putus sekolah ini tampak dari histogram ini sumbu X horizontal
menunjukkan nilai data putus sekolah bersih jumlah siswa yang putus sekolah setelah data dibersihkan dari outlier. Dan sumbu Y vertikal menunjukkan frekuensi berapa kali data muncul dalam rentang tertentu. Histogram ini menunjukkan sebagian besar data terkonsentrasi di sisi kiri di data kecil dan semakin jarang ke kanan di data besar. Histogram ini menunjukkan tidak simetris, terlihat condong ke kanan, positif spread, atau artinya banyak data kecil dan sedikit data besar. Ini berarti distribusi tidak sepenuhnya normal, tapi cenderung mendekati. Karena data outlier sudah dihapus, maka penyimpangan dari distribusi normal tidak terlalu besar. Setelah kita mengetahui diagram histogram data putus sekolah, kita akan melanjutkan kepada quartile plot atau bisa disebut adalah grafik untuk mengecek normalitas data apakah data tersebut berdistribusi normal. Di sini adapun rumusnya Kiki norm putus sekolah bersih dan Kiki line putus sekolah bersih, call sama dengan parpol, LWD sama dengan 2. Kenapa di sini line weight atau bisa disebut ketebalan garis itu sama dengan 2? Berarti garis Kiki line itu nanti dibuatnya 2 kali lebih tebal dari garis default. Bisa kita run dulu terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat titik-titik pada plot ini mewakili pasangan nilai kuantil antara data asli dan distribusi normal teoritas. Bisa dilihat titik-titiknya. Pola ideal jika data normal, titik-titik mengisi garis lurus diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Bisa kita terlebih dahulu. Nah, ini adalah garis lurus diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Terlihat titik-titik tidak semuanya tepat di garis, tapi masih cukup mendekati garis lurus. Bagian tengah mendekati garis lurus, ini bisa kita lihat, sedangkan bagian ujung sedikit melengkung. Ini menunjukkan bahwa data mendekati normal, meskipun ada sedikit penyimpangan di ekor distribusi, tapi ini sudah bisa dikatakan distribusi normal. Ini kita datanya, jadi maka sini itu adalah datanya mendekati normal dan tidak menyimpang besar. Dari uji Kiki plot ini menunjukkan bahwa data putus sekolah bersih secara umum mendekati distribusi normal. Tidak ada penyimpangan besar dari garis lurus. Data layak digunakan untuk uji statistik parametrik. Ini menguatkan hasil dari histogram dan uji Kolmogorov-Smirnov yang p-value-nya lebih dari 0,05. Maka datanya mendekati normal dan tidak menyimpang besar.